Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena kebaikan dan kemurahan hatimu. Bagi kami selalu memberikan mujizat-mujizat dan ingin menyembuhkan kami dari segala berbagai macam kelumpuhan, entah pikiran, perasaan, atau fisik atau rohani. Supaya kami bangkit dan bangun kembali untuk mengabdi Engkau dan sesama. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih, saya mau mengajak Anda untuk merenungkan tentang penderitaan dan pergumulan hidup. Ya. Hari ini kita dalam bacaan pertama mengisahkan tentang dilema kehidupan yang sering kali kita alami, di mana Abraham yang dijanjikan akan keturunannya sebanyak pasir di pantai, bintang di langit, padahal usianya sudah tua, dan dia diberi anak yang bernama Ishak. Tetapi pada saat ini justru Tuhan meminta dikorbankan Ishak. Ini sekali lagi dikorbankan Ishak. Dilema kesulitan ini antara janji Tuhan akan sebanyak anaknya, sebanyak pasir di pantai, tapi harus dikorbankan. Sesuatu yang impossible. Dan seringkali Tuhan dalam hidup kita bukan kita mau menghadapi, tetapi Tuhan apa yang sebetulnya Tuhan inginkan dengan dilema-dilema kehidupan kita, dengan penderitaan-penderitaan kehidupan kita. Apa sebetulnya? Dan itu tidak bisa dimengerti dan dipahami dengan pikiran kita biasa. Maka apa yang sebetulnya terjadi adalah bahwa Tuhan menghendaki kita taat kepadanya. Kita bisa melihat dalam pengalaman Ayub. Taat kepadanya dan puritas kordis, kemurnian hati. Ya. Dan itu yang terjadi dalam hidup kita ketika kita mengalami penderitaan, salib, problem kehidupan adalah kemurnian hati. Kemurnian hati. Ya. Dan ketaatan kepada kehendak. Maka kita bisa bayangkan ketika Abraham membawa anaknya ke atas gunung Moria. Lalu kemudian di sana bagaimana dalam perjalanan pergumulan, ya, peperangan batin, perjuangan batin yang dialami oleh Abraham. Lalu ketika anaknya sudah di atas gunung itu, anaknya mengatakan, "Bapak, di mana korban itu? Altar sudah ada." Lalu dengan sengaja dia mengikat tangan anaknya dan dia letakkan di atas altar. Dan ketika dia mau membunuh, Tuhan datang. Musa atau Abraham, jangan kau lakukan itu. Kau taat kepada kehendak Bapa. Dan Tuhan mengirim domba yang tertambat dengan kepalanya yang terikat di rumputan, pergulatan batin, peperangan batin. Dan bahkan tempat yang dinamakan Gunung Moria itu adalah tempat yang sekarang ini juga sedang menghadapi suatu pertentangan dan pergulatan batin. Karena di atas Gunung Moria itulah sekarang berdiri Masjid Al-Aqsa. Masjid yang diyakini oleh orang Islam tempat Muhammad naik ke surga. Dan sekarang di tempat itu pula menurut orang Yahudi adalah tempat sinagoga di mana Salomo mendirikan sinagoga. Ya. Nah, terjadi peperangan sampai sekarang orang Yahudi sedang menggali di kuburan Al-Aqsa itu. Di bawahnya itu adalah sinagoga, tempat di mana Salomo mendirikan sinagoga. Terjadi pertengkaran, perselisihan yang sampai sekarang nggak selesai-selesai. Ya. Apakah ini maknanya? Kita tidak tahu persis Gunung Moria itu. Dulu itu adalah memang masjid itu dulu adalah gereja yang didirikan oleh orang-orang Katolik. Tapi kemudian direbut dan makanya di atas kubah itu ada gambar sebetulnya, gambar Bunda Maria dan gambar-gambar orang kudus. Yang kemudian ketika perang salib direbut oleh orang Islam. Jadi dilema kehidupan. Dan
untuk mencapai dilema kehidupan itu, apa sebetulnya penderitaan salib dan pengorbanan segala macam, apa sebetulnya yang Tuhan inginkan? Yaitu kemurnian hati, puritas cordis. Ketika Yesus melihat orang lumpuh itu dibawa di tempat tidurnya oleh orang-orang, dan Yesus melihat iman mereka begitu kuat, dan Yesus mengatakan, sembuhlah, dosamu sudah diampuni. Sekali lagi saudara, di dalam dilema kehidupan itu Tuhan meminta sesuatu pada kita, yaitu kemurnian hati, puritas cordis. Iman kita dimurnikan, disucikan hanya untuk Tuhan, untuk Dia saja, bukan untuk yang lain. Itulah saudaraku, kenapa kita seringkali menderita, susah, dan apapun juga penderitaan yang kita alami, pendek, lama, dan seterusnya, adalah hanya untuk mencintai Tuhan, memurni kemurnian hati kita. Jadi kita harus bertanya pada diri sendiri ketika kita mengalami penderitaan yang jauh, yang berlama-lama, yang sulit, sakit, kanker, dan seterusnya. Yang sulit sekali kita sembuhkan. Tidak lain karena supaya kita murni kehidupan kita, kehidupan batin kita. Dan semoga kita semua ya, semakin dalam iman kita hanya kepada Tuhan saja. Dan berani menanggung penderitaan itu demi iman kita yang tumbuh. Jadi ketika kita mengalami penderitaan, baiklah kita berpikir, bertanya, sejauh mana imanku semakin murni, sejauh mana imanku semakin tulus. Semoga Tuhan memberkati kita, memberkati Anda, dan semoga kita kuat di dalam penderitaan hidup kita masing-masing. Berkat Tuhan atas Anda semua dan kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.